Mams, apa kabar? Sembari saya menunggu, kita sharing ya Mam, menyambung video yang kemarin. Kemarin kita sudah latihan mengenai bagaimana sih untuk mendisiplinkan diri mengatur pendapatan melalui tabungan berjangka. Nah, hari ini kita sedikit mengulasnya mengenai investasi ya Mam ya. Karena kan di formula kedua, sisihkan minimal 10% untuk tabungan ataupun investasi. Jadi jangan sampai hanya di tabungan ya Mam, investasi pun harus kita coba untuk rengkuh. Ya, karena kemarin saya sampaikan bahwa tabungan itu cocoknya bukan hanya tabungan ya, produk bank baik tabungan, deposito itu cocoknya hanya untuk short term goal kita Mam, hanya untuk tujuan-tujuan jangka pendek, karena return yang mereka tawarkan kurang nendang ya. Jangan sampai the value of money-nya itu kita nggak pikirkan, karena kalau memang kita pengen nyimpen uang itu untuk jangka waktu 10 tahun ke depan penggunaannya, kalau disimpan di bank saat ini nilainya gede, belum tentu 10 tahun kemudian nilai uangnya sama. Jadi kalau untuk jangka panjang, yuk kita masukkan dana kita ke investasi. Nah, investasi ya Mams, investasi itu kan menempatkan dana untuk dimasukkan ke aktiva produktif dalam kurun waktu tertentu. Nah, para pakar itu menyarankan memang minimal investasi itu dalam waktu nempatinya 5 tahun. Tapi sebetulnya idealnya itu minimal 7 tahun ya Mams, supaya kita bisa merasakan return yang oke. Nah, mengenai produk investasi itu dibagi menjadi dua. Satu dalam aset real dan yang kedua aset finansial. Jadi kalau aset real tuh jika memang punya uang gelondongan besar, bisa untuk dibelikan tanah, rumah, itu adalah aset real. Dan satu lagi bisa dibelikan emas. Tapi kalau emas ataupun saya lebih sarankan untuk ke logam mulianya ya Mams ya, sekarang gram-graman kecil aja udah ada, jadi nggak perlu harus nunggu kita punya uang banyak baru beli logam mulia. Oke, kemudian ke nomor 2 ya, aset yang finansial. Jadi kalau finansial, nanti Mam bisa menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham, obligasi, reksadana, macam itu Mams. Ya, kalau ini nanti Mams harus lebih belajar ya Mamsnya. Tapi besok saya akan berikan video lagi mengenai jika kita memang belum yakin bisa berinvestasi sendiri dalam bentuk saham dan obligasi, kira-kira produk reksadana itu loh Mam bisa menjadi pilihan. Kita bahas next ya Mams ya. Oke, setidaknya kita harus memantapkan diri untuk berinvestasi ya Mam. Karena dengan berinvestasi, satu, nanti akan memotivasi kita untuk hidup lebih cermat. Karena kita tahu ya Mam, masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi jangan sampai pendapatan yang kita terima, kita hanya gunakan untuk keperluan saat ini juga. Kita harus selalu ingat bahwa pendapatan kita itu harus kita gunakan untuk besok, lusa, dan masa depan yang tadi penuh dengan ketidakpastian. Oke, plus ingat kalau kita berinvestasi otomatis kita punya aset ya Mam. Seneng kan? Bisa insya Allah membuat kita ayem di masa depan nantinya. Mam, kita akan sambung di video selanjutnya ya Mam. Kita akan ulas satu persatu, barangkali dari aset real, kemudian aset finansial, dari investasi. Jadi jangan lewatkan ya Mam. Sampai jumpa Mam, sehat selalu ya, bye bye.